Abdullah bin Amr, sahabat ahli ibadah dan taubat. Abdullah bin Amr adalah sahabat yang ahli beribadah dan menaruh diri dengan taubat. Dia lebih dulu masuk Islam daripada ayahnya, adalah ahli strategis dalam perang negarawan ulung. Sejak Abdullah bin Amr dibayat dengan menaruh telapak tangan kanannya di telapak kanan tangan Rasulullah, hatinya tak ubah seperti cahaya waktu subuh yang cemerlang, diterangi cahaya ketaatan dan cahaya ketuhanan. Sejak awal, Abdullah memusatkan perhatiannya kepada Al-Quran setiap Allah menurunkan ayat. Maka Abdullah selalu ingin mempelajari dari Rasulullah, kemudian menghafalkannya dan memahami setelah semua isi Al-Quran diturunkan dan sempurna. Abdullah bin Amr telah hafal seluruhnya. Abdullah telah ditakdirkan Allah menjadi orang suci dan rajin beribadah dalam usianya yang masih muda. Aktivitas ibadahnya begitu tinggi, siang berpuasa, malam dihabiskan untuk dengan qiyamul lail dan membaca Al-Quran, sehingga Abdullah pun mampu menghatamkannya Al-Quran dalam sehari. Kehidupan yang dijalani dengan begitu zuhud, bahkan Abdullah tidak pernah membicarakan hal duniawi sejak bait kepada Rasulullah. Padahal keluarganya termasuk dalam kalangan bangsawan dan kaya raya. Ketika Abdullah dinikahkan, beberapa hari kemudian ayahnya datang dan mengunjungi dan bertemu istrinya. Amr bin As, ayahnya, berkata, "Bagaimana keadaan kalian?" Istrinya menjawab, "Sungguh aku kagum dengan akhlak kesalehannya. Sepertinya dia tidak butuhkan seorang wanita dalam hidupnya." Ternyata sampai saat itu, Abdullah bin Amr sama sekali belum menyentuhnya sejak keduanya menikah. Abdullah begitu semangat dalam beribadah seperti saat membujang, sehingga tidak ada sedikit pun waktu untuk istrinya. Hal itu kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, sehingga beliau pun memberikan nasihat kepadanya. Di hadapan Rasulullah, Abdullah bin Amr berkata, "Ya Rasulullah, izinkan aku menggunakan sepenuh tenagaku untuk beribadah kepada Allah." Rasulullah bersabda, yang artinya jika engkau melakukan semua itu, badanmu akan lemas, matamu akan lemas, matamu akan sakit karena tidak tidur. Sesungguhnya badanmu punya hak, keluargamu juga punya hak, dan para tamu punya hak atas dirimu. Antara Abdullah dan Rasulullah pernah terjadi tawar-menawar soal ibadah. Abdullah meminta izin kepada Rasulullah agar diperbolehkan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Dalam puasa sunat, Rasulullah menyarankan agar berpuasa 3 hari dalam 1 bulan puasa tengah bulan. Tetapi Abdullah meminta tambahan, maka diberilah puasa 2 hari dalam 1 minggu, Senin Kamis. Namun, Abdullah masih merasa tidak cukup. Dia meminta tambahan puasa sunnah yang lain. Akhirnya Rasulullah menyuruhnya untuk puasa seperti Nabi Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka. Dalam hal menghatamkan bacaan Al-Quran, Rasulullah menyarankan untuk mengatakan sekali saja dalam setiap bulan. Namun Abdullah berkata, "Sesungguhnya aku mampu lebih banyak daripada itu, wahai Rasulullah." Sehingga Rasulullah kemudian menetapkan agar menghatamkan Al-Quran sekali dalam sehari, dalam setiap 20 hari. Abdullah bin Amr kembali meminta tambahan menjadi 10 hari, seminggu sekali, dan dia terus meminta yang lebih lagi. Akhirnya Rasulullah menetapkan untuk khatam Al-Quran dalam setiap 3 hari. Itulah Abdullah bin Amr, betapa tinggi semangatnya untuk beribadah, bukan keringanan yang dicari. Namun Abdullah bin Amr pasti dijumpai berasa di barisan terdepan. Ketika perang telah usai, Abdullah akan dengan mudah dapat ditemui di masjid atau musola rumahnya. Bibirnya selalu basah dengan zikir, dia tak kenal dengan urusan dunia. Rasulullah menasihati agar tidak berlebih-lebihan dalam beribadah sambil membatasi waktu-waktunya. Amr bin As, bapaknya, kebetulan hadir. Rasulullah kemudian memegang tangan Abdullah dan meletakkan di tangan ayahnya sambil berkata, "Lakukanlah yang aku perintahkan dan taatlah kepada ayahmu." Abdullah bin Amr diberikan usian yang panjang. Ketika usian lanjutannya datang, tubuh Abdullah mulai lemah dan tulangnya seakan tak mampu lagi menyangga tubuhnya dalam waktu lama. Abdullah dengan susah payah berusaha menepati istiqomah amalan-amalan ibadahnya seperti di masa mudanya dulu. "Mengapa aku tidak mengikuti keringanan yang diberikan Rasulullah dahulu?" Ketika terjadi perang Siffin, perang Aqi, dan Muawiyah, Amr bin As berpihak kepada Muawiyah. Amr bin As menyadari sekali bahwa anaknya, Abdullah bin Amr, di dalam hati umat Islam. Oleh karena itu, ayahnya mengajak bergabung dengan Muawiyah
agar mendapatkan dukungan dari umat Islam secara mayoritas. Awalnya, Abdullah menolak ketika ayahnya menyuruh siap-siap berangkat. Abdullah berkata, "Bagaimana mungkin? Padahal Rasulullah telah berjanji, kita tidak mengalungkan pedang ke lahir seorang muslim pun untuk selama-lamanya." Namun ayahnya tidak kehabisan akal. Pada akhirnya, Abdullah bin Amr tersentak ketika diingatkan ayah perihal pesan Rasulullah agar dirinya menaati Rasulullah dan juga menaati ayahnya, Amr bin Amr. Akhirnya, Abdullah bin Amr pun berangkat menaati perintah ayahnya. Namun Abdullah berjanji bahwa dirinya tidak akan pernah mengangkat senjata dan tidak akan berperang dengan seorang muslim. Keberadaan Abdullah di barisan Muawiyah tidak banyak berarti, karena Muawiyah. Dalam kondisi seperti itulah, Muawiyah bertanya kepada Abdullah bin Amr, "Mengapa kamu seperti orang gila begini?" Abdullah menjawab, "Aku bukanlah orang gila. Aku hanya mendengar Rasulullah pernah mengatakan bahwa Ammar akan dibunuh oleh kelompok pemberontak." Muawiyah berkata lagi kepada Abdullah, "Kalau begitu, mengapa kamu ikut keluar bersama kami?" Abdullah hanya menjawab, "Karena Rasulullah memerintahkanku untuk menaati ayahku dan aku telah taat kepadanya untuk keluar bersama kalian." Perang Siffin telah usai. Pada suatu hari, ketika Abdullah sedang duduk dengan beberapa sahabatnya di Masjid Rasulullah, lewatlah Husain bin Ali bin Abi Thalib. Mereka pun saling mengucapkan salam. Tak kalah Husain berlalu, Abdullah berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, "Apakah kalian senang aku tunjukkan penduduk bumi yang paling dicintai penduduk langit? Dialah yang baru saja lewat di hadapan kita." Husain bin Ali, semenjak perang Siffin, Husain tak pernah berbicara denganku, sungguh, redanya terhadap diriku, lebih kusuka daripada barang berharga apapun. Pernah suatu hari, Abdullah berunding dengan Abu Said al-Hudri untuk berkunjung kepada Husain. Kedua sahabat yang mulia bertemu di halaman rumah Husain. Abdullah bin Amr terlebih dahulu membuka percakapan. Hingga menjurus ke perang Siffin, Husain mengalihkan pembicaraan ini sambil bertanya, "Apa yang membawamu hingga kau ikut berperang di pihak Muawiyah?" Abdullah bin Amr akhirnya menceritakan alasannya. Abdullah bin Amr juga menjelaskan, meskipun dia pergi ke barisan Muawiyah tetapi dirinya tidak pernah menghunus pedang, melemparkan tombak, atau melepaskan anak panah. Demikianlah para sahabat Rasulullah yang agung. Setiap sikap dan tindakannya menjadi panutan dan teladan bagi kaum muslimin sepanjang zaman. Di saat terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat, harus ada yang memulai dan berdamai dan kemudian saling mengerti dan mau mendengarkan alasan pihak yang berselisih. Dengan saling pengertian seperti itulah, diharapkan terjadi kesepakatan yang damai dan penuh ketentraman. Ketika usia Abdullah bin Amr mencapai 72 tahun, Abdullah senang berasa di musholanya untuk beribadah dan bermunajat. Saat itu tiba-tiba ada suara memanggil untuk melanjutkan perjalanan yang jauh, yaitu perjalanan yang abadi yang tak akan pernah kembali. Itulah malaikat yang memanggilnya. Abdullah bin Amr wafat dan menyusul sahabat yang lain yang telah mendahuluinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata inilah kisah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapat manfaat dari apa yang saya sampaikan, terkhusus kepada diri saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wal afu minkum. Warning, jangan lihat siapa yang membicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Jangan lupa subscribe, komen, dan masukannya.